Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Dengman Rapi, kelas 4C, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dimensi pengetahuan dalam pendidikan IPS dan pengembangan IPS di masyarakat. Yang pertama, dimensi IPS. Menurut Sapria, program pendidikan IPS yang komprehensif adalah program yang mencakup 4 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai dan sikap, dan dimensi tindakan. Walaupun 4 dimensi ini memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda satu sama lain, namun dalam proses pembelajaran, 4 dimensi ini saling tumpang tindih dan saling melengkapi. Untuk kepentingan analisis akademik, 4 dimensi ini dibedakan agar guru dapat merangsang pembelajaran IPS secara sistematis dan untuk meyakinkan bahwa semua kawasan sudah terliput. Dimensi IPS yang pertama adalah dimensi pengetahuan. Setiap orang memiliki wawasan pengetahuan sosial yang berbeda-beda. Secara konseptual, pengetahuan hendaknya mencakup fakta, konsep, generalisasi yang dipahami oleh siswa. Fakta adalah kata yang spesifik tentang peristiwa, objek, orang, dan hal-hal yang terjadi. Fakta disesuaikan dengan karakteristik siswa kelas masing-masing. Konsep dasar yang relevan untuk pembelajaran IPS diambil terutama dari disiplin-disiplin ilmu sosial. Banyaknya konsep yang terkait dengan lebih dari satu disiplin, isu-isu sosial, dan tema-tema yang berasal dari banyak dimensi ilmu sosial. Konsep-konsep tersebut tergantung pula pada jenjang dan kelas sekolah. Konsep yang dibentuk secara multidisiplin berasal dari konsep disiplin tradisional dan menjadi pemerkaya bagi kajian IPS. Konsep-konsep ini muncul karena adanya kepedulian dan persepsi sosial yang semakin kompleks. Hal ini dipandang sebagai secara alternatif untuk mengorganisasikan konsep-konsep IPS. Dimensi yang kedua yaitu dimensi keterampilan. Kecakapan mengolah dan menerapkan informasi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, berikut uraian sejumlah keterampilan unsur dalam dimensi IPS dalam proses pembelajaran. Yang pertama, keterampilan meneliti. Keterampilan ini diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data. Secara umum, penelitian mencakup sejumlah aktivitas. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengungkapkan masalah atau isu. Yang kedua, mengumpulkan dan mengolah data. Yang ketiga, menafsirkan data. Yang keempat, menganalisis data. Yang kelima, menilai bukti-bukti yang ditemukan. Yang keenam, menyimpulkan. Dan yang ketujuh, menerapkan hasil temuan dan konteks yang ditemukan. Yang kedua, keterampilan berpikir. Sejumlah keterampilan berpikir banyak berkontribusi terhadap pemecahan masalah dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat secara efektif. Beberapa keterampilan yang perlu dikembangkan oleh guru di kelas untuk para siswa seperti: yang pertama, mengkaji dan menilai data secara kritis. Yang kedua, merencanakan. Yang ketiga, merumuskan faktor sebab dan akibat. Yang keempat, memprediksi hasil dari sesuatu kegiatan atau peristiwa. Yang kelima, menyarankan apa yang akan ditimbulkan dari suatu peristiwa atau perbuatan.
Yang ketiga, keterampilan partisipasi sosial. Dalam belajar IPS, siswa perlu dibelajarkan bagaimana berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Keahlian bekerja dalam kelompok sangat penting, karena dalam bekerja kelompok, begitu banyak orang menggantungkan hidup melalui kelompok. Beberapa keterampilan partisipasi sosial yang perlu dibelajarkan oleh guru. Yang pertama, mengidentifikasi akibat dari perbuatan dan pengaruh ucapan terhadap orang lain. Yang kedua, menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang lain. Yang ketiga, berbuat efektif sebagai anggota kelompok. Yang keempat, mengambil berbagai peran kelompok. Dan yang kelima, menerima kritik dan saran. Keterampilan yang keempat yaitu keterampilan berkomunikasi. Pengembangan keterampilan berkomunikasi merupakan aspek yang penting dari pendekatan pembelajaran IPS, khususnya dalam inquiry sosial. Setiap siswa perlu diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman dan perasaannya secara jelas, efektif, dan kreatif. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi nilai dan sikap. Nilai yang dimaksud di sini adalah seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi pada diri seorang atau kelompok. Nilai dan sikap dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nilai substansi atau keyakinan yang telah dipegang oleh seorang, bukan sekedar menanamkan atau menyampaikan informasi semata. Dan nilai yang kedua yaitu nilai prosedural atau nilai-nilai yang perlu dilatih atau dibelajarkan kebenaran dan menghargai pendapat orang lain. Dimensi yang keempat yaitu dimensi tindakan. Tindakan sosial merupakan dimensi IPS yang penting karena tindakan dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif. Mereka pula dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang kreatif. Dimensi tindakan sosial untuk pembelajaran IPS meliputi 3 model aktivitas. Yang pertama, percontohan kegiatan sosial dalam memecahkan masalah di kelas seperti berorganisasi dan bekerja sama. Yang kedua, berkomunikasi dengan anggota masyarakat dapat diciptakan. Yang ketiga, pengambilan keputusan dapat menjadi bagian kegiatan kelas, khususnya pada saat siswa diajak melakukan inquiry. Materi selanjutnya yaitu struktur IPS. Struktur IPS yang pertama adalah fakta. Fakta ialah sesuatu kejadian yang benar-benar terjadi di kehidupan, baik pada masa lampau hingga sekarang. Fakta diperoleh dari hasil penelitian yang nyata dan dari data yang ada. Yang kedua, konsep. Konsep menunjukkan pada suatu abstraksi, penggambaran dari suatu yang konkret atau yang abstrak dapat berbentuk pengertian, definisi, atau gambaran mental, atribut esensial dari sesuatu kategori yang memiliki ciri-ciri esensial yang relatif sama. Yang ketiga, generalisasi. Generalisasi ialah pernyataan tentang hubungan antara konsep-konsep dan berfungsi mengidentifikasi penyebab dan pengaruhnya, bahkan dapat digunakan untuk memprediksi suatu kejadian yang berhubungan dengan pernyataan yang berada di generalisasi tersebut. Yang keempat, teori. Teori ialah prinsip umum yang menjelaskan hakikat gejala atau hubungan gejala berupa rumus, aturan, kaidah, dan sebagainya. Masuk pada materi berikutnya yaitu pengembangan IPS di masyarakat. Dunia pendidikan dewasa ini dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, atau sekarang dikenal dengan era globalisasi, di mana sekarang pola pikir kita dituntut untuk aktif, kreatif,
efisien, dan efektivitas dalam melakukan segala hal, termasuk pendidikan. Dan begitu juga pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial sendiri adalah bidang pengajaran yang diberikan di sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial yang berisikan konsep pengalaman belajar yang dipilih dan ditaati atau diorganisir dalam kerangka studi keilmuan sosial. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan apabila pendidikan IPS di masyarakat tetap ingin eksis dan mempunyai kedudukan yang berarti bagi umat manusia. Yang pertama yaitu pembaharuan kurikulum hendaknya bukan sekedar tambal sulam, tetapi lebih bersifat multidisipliner dan berorientasi pada functional knowledge serta aspirasi kebudayaan Indonesia dan nilai agama. Yang kedua, pengajar harus mampu menyajikan pengajaran atau pembelajaran yang bersifat interdisiplin, berperan sebagai fasilitator pembelajar dan menjadi problem solver baik di kampus atau di sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, membangun hubungan secara sinergis antara LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, partisi pendidikan, sekolah, pembuat kebijakan pendidikan, serta berbagai elemen environment guna melakukan sharing untuk menyusun kurikulum yang integratif dan responsif terhadap pengembangan permasalahan-permasalahan, baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Yang keempat, kurikulum mampu membuat estimasi kehidupan yang akan datang. Paradigma kurikulum mampu membuat berorientasi ke depan. Menurut Sapria bahwa pengembangan IPS di masyarakat adalah salah satunya dengan pengembangan partisipasi sosial, di mana topik utama dari pengembangan partisipasi sosial ini yakni pengembangan kepekaan sosial dan menerapkan strategi pengembangan partisipasi sosial. Yang pertama, ada pengembangan kepekaan sosial. Secara harfiah, istilah kepekaan berasal dari kata peka yang berarti mudah merangsang atau mudah terangsang atau suatu kondisi seseorang yang mudah beraksi terhadap suatu keadaan. Apabila dikaitkan dengan kondisi sosial, maka istilahnya menjadi kepekaan sosial. Yang kedua, pengembangan partisipasi sosial. Pengembangan partisipasi sosial sejalan dengan tujuan IPS, bahwa aspek yang cukup penting dan perlu diterapkan kepada peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Belajar IPS tidak cukup dalam bentuk hafalan atau hanya melatih daya ingat saja, tetapi pelajar IPS hendaknya dapat memperdayakan peserta didik sehingga segala potensi kemampuannya, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilannya dapat berkembang. Semua kemampuan ini dapat diwujudkan dalam proses pembelajaran melalui aktivitas pelatihan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, sebelum dan selama proses partisipasi tersebut, para remaja perlu dibina, dijembatani, dan dibimbing sehingga tidak terjadi suap kesenjangan yang terlalu lebar atau generasi baru dan lama. Jadi, pengembangan IPS di masyarakat harus memperhatikan segala aspek yang mendukung untuk kemajuan tersebut. Seperti halnya metode pembelajaran yang dibawakan oleh guru,
kurikulum pendidikan IPS di masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan zaman, dan kurikulum juga menjadi wahana bagi peserta didik dalam belajar mengkaji dan menganalisis tentang isu-isu kemasyarakatan dan akibat-akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi. Dalam pembelajaran IPS di masyarakat juga harus memperhatikan lingkungan sekitar. Khususnya, guru dapat membantu kepada siswa untuk dapat berkomunikasi dengan baik, minimal di mana tempat peserta didik itu tinggal, dan pola pikir pendidikan IPS di masyarakat juga harus mempunyai sikap mental yang kondusif dan menerima pembaharuan atau sekarang lebih dikenal dengan istilah modernisasi, agar pembelajaran IPS di masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan tuntutan zaman. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.